Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, untuk video kali ini koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Ana Dewi Susilawati, CGP dari SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Angkatan 5, kelas 34B. Akan memaparkan 3 hal, yaitu koneksi antar materi, refleksi pemahaman, dan rancangan aksi nyata. Untuk yang pertama, koneksi antar materi. Di sini saya akan mengkoneksikan 4 modul, yaitu modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dan modul 1.4 Budaya Positif. Untuk koneksi antar materi dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, nilai dan peran guru harus difungsikan dengan baik, melalui visi yang berpihak pada perubahan murid dan menerapkan budaya positif di sekolah secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dengan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh, maka seorang guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang diterapkan dalam kesehariannya. Selain nilai, seorang guru juga memiliki peran penting dalam pendidikan, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi dengan tujuan yang baik, dan mampu menciptakan budaya positif pada lingkungannya, sehingga tercipta kenyamanan sekolah yang diidamkan. Koneksi antar materi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Menyusun dan menerapkan prakarsa perubahan ke arah positif yang kemudian menjadi sebuah produk visi yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan menumbuhkan budaya positif dalam sebuah visi menjadi satu kesatuan yang sangat penting. Semua itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak yang ada di dalamnya. Dalam hal inilah diperlukan paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, sehingga pada akhirnya visi terwujud dengan karakter murid yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang sekarang, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Setelah membuat prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kemudian menjadi budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif ini, dilakukan kesepakatan sebagai sebuah keyakinan bersama menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga memotivasi tumbuh dan berkembangnya aspek intrinsik atau kesadaran dalam diri murid yang menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang pada akhirnya terbentuk karakter murid. Guru senantiasa memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai salah satu upaya penanganan permasalahan sekolah, sehingga harapan sekolah yang diidamkan terwujud nyata. Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya refleksi pemahaman. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya paparkan untuk menjawabnya. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif dengan tujuan terciptanya manusia yang saling belajar, saling merasa terikat dan terhubung satu dengan lainnya, sehingga kontrol diri dan rasa tanggung jawab muncul secara intrinsik dari dalam diri.
Yang berikutnya, berdasarkan teori kontrol, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dengan memperhatikan teori motivasi, keyakinan kelas yang disepakati, dan menerapkan penanganan pelanggaran dengan segitiga restitusi sebagai solusi. Kebutuhan dasar manusia terpenuhi sehingga kenyamanan dalam lingkungan pendidikan tercipta untuk mewujudkan sekolah dan murid yang diimpikan. Adapun hal menarik bagi saya dalam budaya positif, yakni sebagai guru, kita harus mampu menjadi manajer dengan tidak ada lagi hukuman atau konsekuensi dalam menangani pelanggaran. Dengan segitiga restitusi sebagai acuan, sehingga terbentuk karakter murid-murid impian, yaitu murid dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosional saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Sehingga saya kemudian mencoba memposisikan diri pada posisi manajer dengan memahami motivasi intrinsik yang muncul, terus mendorong motivasi dan secara bertahap mengubah tindakan menjadi budaya positif. Refleksi pemahaman ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Dalam memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya masih berseberangan dengan guru lain yang masih memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, sehingga saya memerlukan proses sosialisasi dan pendekatan yang intensif untuk bersama-sama teman sejawat mengubah pandangan dan sikap, bergeser memposisikan diri sebagai manajer. Refleksi pemahaman keempat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mampu mengimplementasikan segitiga restitusi dalam penanganan masalah di lingkungan sekolah dan tertantang untuk memposisikan diri sebagai guru posisi manajer. Sehingga dengan demikian, saya memberikan kesempatan kepada murid saya untuk memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan sikap dan perilakunya, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yang menjadi kebiasaan positif yang pada akhirnya terbentuklah karakter murid. Refleksi pemahaman kelima. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang ada di lingkungan sekolah dan sekolah saya adalah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama telah berpihak pada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini masih ada kecenderungan sebagai penghukum, bergeser sedikit demi sedikit menjadi posisi kontrol sebagai manajer, sehingga dengan tujuan akhirnya terbentuklah karakter murid yang berbudaya positif. Refleksi pemahaman keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai? Dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya telah lakukan kepada murid saya, dengan hasil yang kadang kurang signifikan dengan yang saya harapkan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba mulai menggeser diri, baik sikap dan tindakan, ke posisi kontrol sebagai manajer. Walaupun baru awal saya melangkah dengan budaya positif, dengan disiplin diri, tetapi saya merasa bangga kepada murid saya. Sekarang mereka mulai tergerak sadar diri untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri atas pelanggaran kesepakatan kelas atau sekolah yang dilakukannya, dan hal ini harus saya intensifkan lagi secara kontinu. Refleksi pemahaman ketujuh.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapannya secara utuh di dalamnya. Saya mempraktekkan pada tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan atau kesepakatan atau aturan kelas dan sekolah sehingga murid menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya itu. Tetapi murid masih merasa dihukum dan diberi konsekuensi atas pelanggarannya. Oleh karenanya, saya kedepannya harus berproses lebih baik lagi dalam mengimplementasikan penanganan pelanggaran di sekolah dengan segitiga restitusi tanpa menghadirkan penghukuman atau pemberi konsekuensi lagi. Refleksi pemahaman ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan ditunjang oleh sarana prasarana sekolah yang memadai. Kolaborasi warga sekolah diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan sehingga tumbuh dan berkembang budaya positif sekolah dan sarana prasarana pendukung sebagai penunjang terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul 1.4 Budaya Positif menyusun kesepakatan sebagai keyakinan kelas. Saya Ana Dewi Susolawati dengan latar belakang rancangan aksi nyata untuk mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Kemudian kesepakatan sebagai keyakinan kelas bagian dari budaya positif di sekolah. Adapun tujuan 1. Pengalaman demokratis peserta didik menentukan keyakinan kelas. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah melalui kesepakatan kelas. Tolak ukur rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, terciptanya suasana demokratis dalam penyusunan kesepakatan kelas. Dan yang kedua, terwujudnya kesepakatan kelas yang dapat diterapkan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, mensosialisasikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah dan teman sejawat, yaitu pada pekan keempat Agustus 2022. Yang kedua, menyusun kesepakatan kelas bersama peserta didik pekan pertama September 2022. Ketiga, melaksanakan kesepakatan kelas dalam kegiatan sehari-hari di kelas dan sekolah. Pekan kedua sampai keempat September 2022. 4. Melakukan refleksi dan evaluasi. Pekan 4 September 2022. Sedangkan untuk dukungan yang dibutuhkan yaitu dari pihak kepala sekolah, teman sejawat, tenaga kependidikan, murid, dan orang tua. Selain itu, dukungan ini didapat dengan sosialisasi dan komitmen yang kuat untuk kepentingan bersama. Demikian koneksi antar materi, refleksi pemahaman, dan rancangan aksi nyata untuk modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.